Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Bambang Setiono, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Rantopulung, Kabupaten Kutai Timur. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran Bahasa Inggris materi Procedure Text yang berjudul Pemanfaatan TIK, Solusi Pembelajaran Aktif dan Menyenangkan yang telah saya laksanakan bersama murid-murid saya di kelas 10 tahun ajaran 2023-2024. Situasi yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas yang melatar belakangi saya melakukan praktik baik pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah: pertama, pada tingkat SMA, proses pembelajaran berlangsung selama 8 jam. Sehingga hal ini mempengaruhi tingkat konsentrasi dan antusias murid selama proses pembelajaran. Ada murid yang mengantuk, tidur di kelas, malas-malasan, main sendiri, dan bahkan ada yang membolos. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat di dunia pendidikan dan menuntut guru untuk beradaptasi. Yang ketiga, guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi diri agar dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran di kelas. Tantangan yang saya hadapi adalah kenyataan bahwa 1. Murid mempunyai kebutuhan belajar berupa pemahaman awal, minat dan bakat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kedua, guru belum terbiasa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau guru masih menggunakan metode konvensional dalam melaksanakan praktek pembelajaran sehingga terkesan monoton. Yang ketiga adalah guru belum memanfaatkan TIK agar praktik pembelajaran berlangsung dengan aktif dan menyenangkan selama proses pembelajaran di kelas. Setelah saya mengenali situasi dan tantangan yang saya hadapi, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya berkolaborasi dengan rekan sejawat sesama guru mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu Ibu Cahya Idar MPD. Pada tahap awal, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengenali gaya belajar murid, dan didapatkan 8 murid memiliki gaya belajar auditori, 8 murid memiliki gaya belajar visual, dan 10 murid memiliki gaya belajar kinestetik. Dari hasil tes diagnostik awal, saya merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid. Saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10, materi Procedure Text, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pembuka, seperti biasa, saya memberi salam, mengecek kerapian murid, berdoa, menanyakan kabar, dan mengabsen siswa. Dan yang terakhir adalah mengingatkan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon, leaders. How are you this afternoon? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Oke ya, before we start the class, sebelum kita mulai kelas, everybody please stand up, semuanya berdiri dan kita Before we begin the class, let's pray together. Start. Siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa nih Pak yang hadir? Rizky dan Babul ya. Babul Ulum. Oke. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan pemantik, kemudian mengaitkan dengan materi sebelumnya dan memberikan gambaran manfaat materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke kegiatan inti, saya melakukan ice breaking untuk membangun fokus dan membangun suasana yang menyenangkan. Pada kegiatan inti, saya membagi kelompok sesuai dengan profil belajar murid, yaitu kelompok dengan gaya belajar auditori,
kelompok dengan gaya belajar visual, dan kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Untuk memahami dan menguatkan konsep materi teks prosedur, dan untuk menciptakan suasana kelas yang aktif dan menyenangkan, saya melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media dan sumber belajar digital yang tentunya sesuai dengan gaya belajarnya. Kelompok visual akan mendapatkan sumber belajar berupa media pembelajaran interaktif atau MPI. Kelompok auditori mendapatkan sumber belajar berupa komik audio. Sementara itu, kelompok kinestetik akan saya berikan materi partial knowledge yang akan saya tempel di dinding-dinding kelas untuk dirangkaikan menjadi pengetahuan yang utuh tentang materi prosedur teks. Setelah murid mempelajari teks prosedur, dari berbagai sumber media, saya membagikan LKPD yang menuntun murid untuk membuat teks prosedur dengan memperhatikan kearifan lokal Kecamatan Rantopulung, baik berupa produk lokal asli Kecamatan Rantopulung, berupa kerupuk jengkol, dodol sawit, maupun produk-produk yang dikelola oleh UMKM di Kecamatan Rantopulung. Selama diskusi berlangsung, saya melakukan bimbingan kelompok kecil dan memberikan arahan kepada murid untuk membuat prosedur teks sesuai dengan minat dan bakatnya yang berkearifan lokal. Selama proses murid membuat karya dalam kelompok, saya melakukan observasi dari satu kelompok ke kelompok lainnya, atau pengamatan untuk penilaian keaktifan, kerjasama, dan kolaborasi siswa dalam kelompok. Setelah murid selesai membuat hasil karya, selanjutnya dipresentasikan di depan kelas dengan kelompoknya masing-masing, dan kelompok lain memberikan pertanyaan maupun tanggapan positif dan juga saran. Pada kegiatan penutup, saya meminta murid untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang telah mereka pelajari. Kemudian saya melakukan konfirmasi atas pemahaman yang telah murid dapatkan. Pada tahap refleksi, saya memanfaatkan Mentimeter untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selain itu, secara verbal saya menunjuk 3 responden yang terkait dalam proses pembelajaran, yaitu perwakilan murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Berikut ulasannya. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Teacher Bambang menuntun kami untuk lebih kreatif serta inovatif dalam kelompok belajar yang sesuai dengan gaya belajar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Idar Esnum MPD, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Rantopulung. Saya adalah rekan sejawat sebagai kolaboratif Pak Bambang Setiono SPD dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pak Bambang telah melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran berdiferensiasi yang dikemas dengan TIK dapat menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Kusnaim SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rantopulung. Setelah saya mengobservasi pembelajaran Pak Bambang di dalam kelas, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris, dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatan TIK, bahwasanya pembelajaran itu berjalan dengan baik dan sangat berdampak pada siswa atau murid di dalam proses pembelajaran, yaitu siswa menjadi aktif, interaktif, dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran itu sangat berdampak pada siswa tersebut. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Teacher Bambang. Demikianlah pemaparan praktek baik pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 10, yaitu pemanfaatan TIK, solusi pembelajaran aktif dan menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.